Assalamualaikum solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Ustadzah menyampaikan materi, Ustadzah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustadzah Aulia Nisa Arofani. Kalian bisa memanggil Ustadzah Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini anak-anak akan belajar bersama Ustadzah Nisa di mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat belajar di rumah ya, solihah. Jumpa lagi dengan Ustadzah Nisa di pertemuan yang kedua mata pelajaran PABB, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video ini kita akan belajar tentang Surah Al-Ma'un dan tolong-menolong. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah ini terdiri dari 7 ayat, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah dan diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah Al-Ma'un berada dalam urutan yang ke-107. Sekarang, perhatikan dan ikuti bunyi bacaan surah Al-Ma'un berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Dalam surah Al-Ma'un, isinya adalah penjelasan Allah tentang orang-orang yang menjadi pendusta agama. Siapa saja mereka? Yaitu penghardik anak yatim dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di dalam surah Al-Ma'un dijelaskan juga tentang orang yang sholat tapi celaka. Loh, kenapa orang yang sholat kok celaka, Ustadzah? Karena mereka lalai, artinya tidak mengingat Allah. Kemudian mereka juga suka pamer, ria tentang sholatnya, dan juga orang yang sholat tapi ternyata pelit, tidak mau membantu orang lain dengan barang yang berguna. Oleh karena itu, perintah dalam surah Al-Ma'un adalah yang pertama, cintailah anak yatim. Kemudian yang kedua, berilah makan terhadap orang miskin. Dan yang ketiga, rajinlah sholat. Ingatlah Allah, jangan ingat yang lain, jangan ria, jangan juga ingin dipuji oleh orang lain, tetapi ikhlaslah hanya karena Allah. Dan selanjutnya, kita juga diperintahkan untuk menjadi orang yang suka menolong. Misalnya, anak-anak meminjamkan teman pensil, penghapus, ataupun yang lainnya. Nah, supaya kalian lebih paham, di sini Ustadzah juga akan menjelaskan materi tentang tolong-menolong. Tolong-menolong dalam bahasa Arab berarti ta'awun. Ta'awun yaitu suatu usaha menolong orang lain
yang memerlukan pertolongan untuk meringankan beban atau penderitaan mereka. Tolong-menolong sangat dianjurkan dalam agama. Orang yang tidak memiliki sikap tolong-menolong dikategorikan sebagai pendusta agama, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat ke-7 surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan maksiat dan dosa. Tolong-menolong bisa dicontohkan dalam perilaku sehari-hari. Misalnya, anak-anak meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Kemudian bisa juga membantu orang tua menyeberang jalan adalah contoh lain dari sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong juga banyak mendatangkan manfaat bagi kita, di antaranya yang pertama, menimbulkan rasa empati dan peduli dalam setiap pribadi masyarakat. Yang kedua, memberikan rasa ketenangan dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Dan yang terakhir, mempererat tali persaudaraan. Bagaimana? Semoga anak solih-solihah sudah paham ya tentang pembahasan materi hari ini. Sebelum video ini berakhir, tugas anak-anak di rumah yaitu mengerjakan soal poin A pada buku paket halaman 13-14. Selamat mengerjakan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.